waktu itu saya cuma mikirnya gini, itu lucu juga ya. Saya bisa, kalau misalnya saya bisa jualan berarti saya dapat duit. Tapi saya juga bisa nggak terikat sama siapa-siapa gitu kan. Saya bisa tetap ada punya waktu buat anak saya bisa punya waktu buat jalan-jalan gitu kan. Ngurus di rumah, masak lah, ngurus apa gitu kan. Boleh dong berarti ya. Ada people, hari ini kita akan bertemu dengan seseorang yang saya mendengar ceritanya sangat luar biasa sekali. Dia berani meninggalkan profesi hanya atau untuk menjadi seorang agen properti. Tapi hari ini dia masih eksis di agen properti, berarti agen properti menarik dong dibanding dia kerja. Yuk kita cari tahu lebih lanjut dengan tamu kita hari ini. Apa kabar Bu Mirna? Baik. Ibu Mirna tuh yang kasus cyanida itu kan? Hah? Bukan ya? Beda. Sudah meninggal dong kalau ya. Beda. Oke. Ini Bu Mirna teman-teman. Bu Mirna hari ini ada di Ara Bandung, Bu ya? Iya, betul. Kan? Udah berapa lama Bu di Ara, Bu? Kurang lebih sekitar dari 2012 ya. Wih, 10 tahun dong? Kurang lebih 9 lah. Hari ini posisi udah bagian apa sih Bu? 9 lah. Posisi? Saya di secondary. Kemudian saya itu ada di Assistant Division Director. Terus bayangin. apalagi? Bu, 12 tahun Ibu Enggak nyampe lah, nyampe ya? belum lah. 2012. 10 tahun nih. Iya, Ya kan Bu? Bu, sebelumnya kan Ibu udah kerja dulu kan? Iya. Berapa tahun Bu kerja, Bu? Kerja yang mana nih? Kerja di luar properti. Di luar properti kurang lebih sekitar 10 tahun juga ya, 9-10 tahun. Kuliah langsung di tempat kerja itu? Iya, kuliah. Oh enggak, saya kuliah terus kemudian udah gitu saya sempat ada sebentar di tempat lain lah, kantor konsultan begitu. Terus kemudian udah gitu saya ke yang tadi tempat kerja ya, 10 tahun. Ya di finance industry, ya kemudian Ibu industry. di properti, begitu kan simpelnya Bu ya. Kira-kira Tapi gitu. yang menarik begini teman-teman, setahu saya orang tuh untuk pindah dari kerja tetap menjadi kerja tidak tetap tuh nggak gampang. Banyak pertimbangannya Bu ya. Betul. Nah, hari ini kita mau gali satu, apa yang membuat dipaksa begitu ya. Yang kedua, kita akan bertanya menyesalkah dia, gitu kan. Hari ini kalau Ibu menyesal, mengakulah menyesal. Kalau Ibu tertarik, nggak menyesal, bilanglah menyesal supaya bisa bilanglah tidak menyesal supaya bisa mengingkari teman-teman. Bu, Ibu 12 tahun itu 10 tahun itu di finance industry itu kan berarti kan udah lumayan tuh Bu, benar nggak? Di mana sih Bu? Ibu bukan orang Bandung by the way teman-teman, dia bukan di Bandung sebelumnya ya? Iya, saya dulu di bank, ada di salah satu bank lah, lumayan bank besar, cukup besar. Bukan di Bandung kan Bu, di Jakarta ya Bu ya? Iya, betul Jakarta. Bu, ceritain dong Bu, Ibu udah sekian lama 10 tahun meniti karir, grade juga udah kayaknya udah mulai, grade-nya juga mulai oke dong Bu, ya kan? Apalagi kan by the way, Ibu kita ini S-nya ngeri, SH, bener ya? Gak ngeri banyak. Oh iya kayak SH gitu kan. Nah teman-teman, Bu ceritain dong, waktu di bank kemarin Ibu 10 tahun bertahan, terus tiba-tiba Ibu keluar, kenapa sih Bu? Yang pasti kalau misalnya kayak gitu pasti ada trigger yang kuat ya biasanya ya. Tadi saya dapat sempat ngobrol-ngobrol juga kan sama Pak Handi. Pasti triggernya itu biasanya kalau untuk perempuan biasanya keluarga, anak biasanya. Kalau saya terus terang triggernya itu. Jadi yang tadi saya cerita sempat anak saya udah sempat sakit lama karena memang keteledoran ya bisa dibilang apa anak ya. Ibu masih kecil ya? Anak saya masih kecil. Sedangkan Ibu harus pergi. Saya berangkat jam 5.20 pagi waktu itu karena memang posisi rumah saya jauh. Kantor saya waktu itu saya tinggal di daerah Bekasi waktu itu. Terus kemudian kantor saya di Gatot Subroto. Kemudian saya harus dulu udah musim fingerprint ya untuk absen gitu kan. Jadi saya berangkat 5.20, tidak boleh telat. Kalau misalnya telat 10 menit aja, itu tuh macetnya luar biasa gitu loh. Oh, bukan karena takut dipotong gaji ya? Karena macet ya? Oh ternyata macetnya luar biasa. di Jakarta lebih takut macet dibanding dipotong gaji ya?
Gitu ya, oke. Macetnya luar biasa macet. Jadi kalau misalnya kita beda 10 menit aja ya keluarnya dari kompleks nih, itu tuh macetnya udah luar biasa. Dulu tuh kalau misalnya kita tuh mobil itu ya saingannya sama motornya luar biasa banyaknya, kayak tawon tau. Iyalah, Bekasi. Kayak lebah gitu loh kalau misalnya itu tuh, kalau misalnya kita mau masuk ke Jakarta itu banyak banget. Jadi kalau misalnya saya telat 10 menit berangkat tadi itu pasti saya sampai ke kantor tuh juga mepet-mepetan telat, dan udah gitu untuk fingerprint itu kan kita ngantri ya gitu loh. Oh ya? Ya, jadi saya nggak mau gitu loh, mepet-mepetan begitu. Jadi harus nyampe ke kantor saya berangkat jam 5.20 itu nyampe ke kantor kurang lebih sekitar jam 6:30, jam 7 lah, kurang lebih jam segituan. Itu juga udah macet loh. 6:30 malam? Pagi dong. 7 pagi, nyampe kantor 7:30 Iya. Ibu jam 1 jam 2 karyawan segitu. teladan dong ya? Jam kantor jam berapa? Jam 8? 8:30. 7 ibu udah masuk. Iya. Teman-teman, Kalau jalan jadi karyawan karena teladan. kalau misalnya nggak kayak gitu, saya berangkat lebih siang, itu saya bisa telat nyampe ke kantornya. Wow, waduh ibu. Itu bukan cuma saya aja, itu semua juga pasti yang di Jakarta juga mengalami. Gitu Karena ya? zaman Luar biasa ya. Oke ibu lanjut bu. terus udah gitu saya karena saya di kantor pusat gitu kan, dan saya memang tidak di operasional cabang yang melayani nasabah. Saya nggak ada jam, misalnya jam 5 bisa pulang selesai gitu, nggak kayak gitu. Jadi pulang jam? Pulang rata-rata jam 9, jam 10, paling cepet jam 8 lah, Jam nyampe ke 10 rumah. teh? Nyampe rumah. Oh paling Sampai cepat. rumah. Nyampe Iya. paling cepet jam 9 lah, nyampe ke rumah lah. Jam 10, rata-rata jam 10-an deh. Rata jam segitu. Nyampe rumah apa Nyampe rumah. Oh rumah, bukan hotel tuh bu. Karena itu udah pagi lagi jam 5 pagi kan? Iya. Cuma numpang tidur doang dong bu. Iya begitu. Tiap hari numpang tidur doang ya? Tiap Jam hari 10? numpang tidur doang. Jadi saya nggak ketemu sama anak saya kan. Pagi dia subuh saya berangkat dia masih tidur. Iya. Pulang dia udah tidur gitu kan, jam segitu. Terus dia masih tahu itu mamanya. Setiap hari begitu bu selama 10 tahun? Setiap hari begitu. Ya nggak 10 tahun sih. Saya ada sekitar 2 tahunan lah saya di luar Jawa waktu itu, ditempatin Oh, di luar sempet Jawa. juga? Iya, saya sempat ditempatkan di luar Jawa waktu itu. Itu Terus saya di anak-anak? cabang. Enggak, waktu itu belum Oh, ada belum anak married. waktu itu, belum ada Ah. anak. Jadi saya waktu itu ditempatkan di cabang di luar Jawa. Waktu itu belum ada anak. Nah, itu karena kalau di sana relatif lebih tidak ada macet, terus kemudian relatif lebih dekat cari tempat kos segala macam, jadi ya pulangnya ya cepet lah ya. Tapi gitu kebayangnya kan. bu ya, stresnya mama itu ya ngurus anak, jam 5 harus pergi, terus melawan macet, wow. Pulang juga macet lagi, terus udah gitu nyampe ke rumah udah capek. Nggak Gitu. stres bu? Ya Bakat ya? stres ya pasti ada lah stres. Tapi karena Tapi kebutuhan. kan ya memang harus begitu ya, gimana lagi gitu loh waktu itu. Itu berapa lama bu? 2 tahun ibu jalanin? Yang mana nih? Yang 5 sampai jam 10. Oh itu enggak, itu sekitar ada 8 tahunan lah 8 ya. tahun begitu tiap hari? Iya, begitu tiap hari. Luar Tiap hari biasa. begitu. Itu dari anak umur berapa bu sampai umur berapa? Oke bu lanjut bu, akhirnya satu hari anak sakit nih bu? Iya, akhirnya suatu ketika anak saya sakit, udah gitu terus ke dokter berapa kali nggak sembuh-sembuh, sampai terus kemudian akhirnya saya pikir dokter yang biasa kok nggak sembuh, saya bawa ke dokter waktu itu agak jauh di Pondok Indah, kebetulan masih saudara saya. Terus dia bilang, ini kamu gimana sih Mirna? Dia bilang baru dibawa sekarang ke sini, dia bilang gitu loh, udah dibawa ke dokter om. Lah terus kenapa kok sampai begini sakitnya? Malam ini aja masuk rumah sakit langsung. Malam itu anak saya dirawat, ternyata dia di paru-parunya tuh ada infeksi apa radang gitu loh. Jadi karena batuk nggak sembuh-sembuh, pilek nggak sembuh-sembuh, kemudian dikasih obatnya mungkin salah, dosisnya apa gimana saya nggak ngerti lah. Terus gitu, jadi masih tetap ada gitu loh, kayak ngisi selemnya tuh, si lendirnya tuh, akhirnya si ini infeksi paru-parunya. Satu itu, saya udah kepikiran tuh, aduh saya bilangnya anak saya nggak Kerawat. Jadi ibu mulai kepikir gara-gara kerja, Iya. perasaan mak menyesal Iya, berdosa betul. tanda Iya, kutip, betul. kerasa ya? Betul, kerasa itu guilty feeling tuh ada. Pasti kalau mama tuh pasti kalau ngelihat anaknya gimana pasti ada guilty feeling kan. Ini gua nggak beres nih gitu kan, pasti gitu ya kan. Orang di rumah cuma sama pembantu ya gitu kan, dari sejak umur anak itu 2 bulan dia udah saya tinggal kan. Selalu Ibu sama wanita pembantu karier. gitu kan waktu itu. Luar biasa. Oke. Jadi itu, nah terus udah gitu sehat, sekolah di rumah sakit udah, kemudian ada lagi nih, ini trigger yang kedua, yaitu yang tadi saya sempat cerita sama Pak Handi. Tiba-tiba suatu malam pembantu saya yang satu, yang bukan yang ngurus anak saya itu mau minta izin untuk keluar gitu kan, saya tanya kenapa, dia cerita. Jadi rupanya pembantu saya yang ngurus anak saya ini kan lebih senior lah gitu kan, lebih senior dari dia, terus kemudian yang ini lebih junior yang buat
buat beres-beres itu. Dia cerita bahwa ibu nih, anak ibu Neng ini gitu suka dicubitin kalau misalnya nggak makan, nggak Waduh, mau makan. ibu udah suka gitu merasa apa. makin berdosa dong. Wah, saya aja, ibunya aja nggak pernah gitu ya nyubit ya, ini sama pembantu gitu kan dicubit. Pantesan saya pikir kalau misalnya saya pulang, saya suka tanya, ini misalnya biru, ini kenapa ya, saya nanya gitu sama pembantu, ini kenapa ya kok biru, jatuh bu, tadi Neng jatuh lari-lari gitu kan di sini lari. Oh udah sekali 2 kali. Saya pikir saya tidak ada curiga waktu itu sama pembantu saya. Kenapa? Karena si pembantu saya itu adalah istri dari supirnya orang tua saya gitu kan di Bandung. Jadi saya pikir, jadi saya pikir nggak mungkin lah gitu loh kan, begitu percayalah gitu kan. Ternyata ya begitu. Jadi malam itu juga si pembantu itu, besok paginya saya suruh dia pulang. Saya nggak mau ketemu sama dia lagi. Yang pembantu yang itu, yang apa namanya, yang lama, yang tadi minta keluar sama saya, suruh jaga aja. Dan hari itu saya cuti. Dan saya akhirnya berpikir saya memang nggak benar. Makin guilty feeling dua hal itu ya. Iya. Akhirnya ya udahlah, saya pikir ya udahlah, saya resign aja. Jadi memang kalau ya mau nyari apa sih gitu kan, masa sih saya nggak bisa dapat rezeki dari tempat lain, katakanlah gitu loh maksudnya, atau dari yang mana gitu kan. Ya gitu. Ya memang resign itu juga tidak semudah itu kan, yang tadi saya cerita, saya ngajuin resign juga nggak dikasih, terus kemudian saya ditawarin di tempat yang lain, di anak perusahaan atau di mana, saya nggak mau. Di anak perusahaan juga saya mau, tadi kemudian nggak dikasih gitu kan, nggak diizinin. Ya itu akhirnya saya ngajuin surat, saya tanggal sekian saya mengundurkan diri, pas tanggal segitu saya nggak datang ke kantor aja. Mau diterima nggak terima terserahmu gitu kan, pokoknya saya keluar. Iya. Karena menurut ibu perasaan tanggung jawab ke anak lebih gede dibanding uang yang setiap bulan diterima dong. Iya, kira-kira padahal gitu. kan gajinya tuh teman-teman 4 digit. Berapa digit ya? Udah wah gitu ya Bu ya. Ya enggak sih ya, maksudnya ya pasti yang guilty feeling pasti adalah gitu kan ya. Kalau yang seperti itu saya pikir ya udah aja lah gitu. Nah ibu dari situ udah keluar nih, ini ceritanya ibu jebret keluar udah, ya kan? Ibu nganggur dong. Iya. Dan mendedikasikan diri betul, pada anak. Betul. Tapi ibu pada dasarnya mama lincah. Nggak tahan juga kan di rumah Bu? Nggak tahan juga saya di rumah. Oh gitu ya? Iya, saya nggak tahan juga. Sesudah perasaan berdosa terobatin, kenakalan ibu tetap dilanjutkan kembali. Maksudnya gini loh. Ya, satu, saya nggak tahan di rumah. Yang kedua, aduh gua kok gini doang ya, gitu. Maksudnya bolak-balik gitu kan. Terus cuman kalau misalnya si anak ini mau main atau nggak apa, saya nganterin dia main-main, masih playgroup apa segala macem gitu kan. Terus lah ya, saya lingkungan nggak ada hilang teman-teman. Ya maksudnya lingkungan kantor kan nggak ada hilang kan. Terus kemudian yang kedua, saya wawasan nggak nambah juga nih, cilaka juga nih nanti, gue bego juga nanti kan kalau misalnya kayak gitu kan, wawasan harus nambah dong, kita di rumah boleh tapi wawasan mesti nambah. Terus apa ya gitu loh. Nah terus ya entah memang dikasih jalan yang begitu apa gimana, itu tadi saya cerita, teman saya, ada salah satu teman saya yang memang juga kerja di bank yang di situ gitu kan, tapi dia juga sudah resign. Dia resign juga. Iya, dia resign juga. Mama juga sama. Mama juga. Sama triggernya kayaknya anak juga. Iya, mama juga sama trigger keluarga. Terus gitu ya, anak mama ya. Oke, saya belajar hari ini. Dia bilang bahwa yuk kita ikut itu yuk, seminar sukses, dia bilang gitu. Saya diajakin lah ikut seminar sukses. Padahal ibu nggak tahu apa-apa tentang properti kan? Nggak tahu, saya nggak tahu apa-apa. Terus saya waktu itu sempat bilang, ini buat apa sih Mbak? Saya waktu itu nanya, Bu, buat apa? Ini loh buat jadi agen properti. Agen properti itu apa? Jualan rumah. Gila, gue nggak pernah jualan. Gue bilang gitu. Gue mah nggak mau jualan-jualan begitu. Oh, ibu nolak? Iya, saya nggak mau waktu itu. Aku bilang, Bu, aku mah nggak biasa jualan, aku mah nggak bisa, lagian yang begitu-begitu aku nggak bisa. Aku bilang gitu, jangan kalau aku jualan-jualan mah aku nggak mau. Aku bilang gitu, nggak apa-apa Mir, ikut aja, coba aja, lihat dulu. Dia bilang gitu. Tapi dia belum jadi agent kan? Belum, dia juga belum jadi agent. Soalnya kan saya juga lagi nyari-nyari. Oh, dia mencari teman sepetanggungan yang sama-sama mau dijerumuskan. Akhirnya kita sama-sama ikut lah waktu itu ceritanya. Kita ikut, terus gitu saya dengerin aja, oh ya begini ya, oh ya udah. Gimana Bu, waktu denger interesting? Ya boleh juga ya gitu loh. Saya cuma mikir, cuman kan saya memang walaupun saya sempat waktu itu ditaruh di cabang bank gitu ya, saya pikir kan saya jualan kan maksudnya berbeda banget gitu ya sama jualan properti. Saya pikir saya bisa apa, terus begitu nggak mau gitu, saya jualan-jualan gitu saya nggak mau. Oh, ibu masih nolak? Iya, udah ikut seminar sukses masih nggak mau? Masih nggak mau. Waktu saya pikir mungkin ya juga ya, tapi saya nggak mau gitu loh, udah aja. Terus itu ya udah biasa, daily activity biasa kan. Lama-lama saya kepikiran juga, karena saya ngelihat di tempat saya seminar sukses itu, brand itu ya, si brand itu di dekat rumah saya ada gitu loh. Oh, seminar suksesnya bukan di Bekasi? Bukan. Oh, jadi Bu ke Jakarta untuk wow, niat banget. Iya, karena kan memang seminar sukses selalu di sana. Oh, nggak di tiap cabangnya nggak ada. Nggak.
nggak di tiap cabang. Oh, Karena nah emang Bu, di sana. saya pengen tahu isi kepala profesional dan mama kayak ginian. Karena Ibu tertarik Iya, gara-gara duitnya. nggak. Iming-iming duit gitu? Atau maksudnya komisinya Enggak, jalan? waktu itu saya cuma mikirnya gini, itu lucu juga ya. Saya bisa, kalau misalnya saya bisa jualan, berarti saya dapat duit. Nah. Tapi saya juga bisa nggak terikat sama siapa-siapa gitu kan. Saya bisa Oh. tetap ada punya waktu buat anak Anak. saya bisa punya waktu buat jalan-jalan gitu kan. Ngurus di rumah, masak lah, ngurus apa gitu kan. Boleh dong berarti ya. Ya boleh lah, iseng-iseng lah, cobain gitu loh. Oh, itu doang awalnya Iya, tuh. Jadi itu buat doang. anak masih bisa, Iya. dapat duitnya juga oke. Iya, dapat Oh. temen juga iya. Terus gitu kan, dapat, kalau misalnya dapat teman, dapat lingkungan, berarti kan kita ada wawasan baru dong, saya pikir kan gitu. Ya itu sih Terus waktu Ibu itu awalnya. akhirnya oke join. Akhirnya terus waktu itu saya pikir-pikir bolak-balik, kayak udahlah, saya pikir ya cobain aja sih, kenapa enggak. Saya nyobain lah, saya masuklah saya ke deket rumah saya itu, ke brand itulah gitu kan. Masuk terus segitu saya ikut di situ, saya nyobain. Lucu juga ya, saya pikir saya ketemu sama orang, saya udah lama banget nih nggak ngadepin orang one by one nih, yang namanya dulu ngelisting kan. Oh, Ibu ngerasakan penderitaan listing ya? Oke. Lucu juga nih one by one ketemu sama orang nih, kan kita mesti lagi kan berarti kan dari nol banget kan gitu kan. Saya mesti lagi apa ya, mengatur emosi saya, mengelola emosi saya. Saya di bank 10 Terus tahun. udah gitu, begini nggak juga. Terus ya? udah gitu harus pede juga ketemu sama orang, ngejelasin, karena kan saya sama sekali nggak ada background properti kan, sama sekali nggak ada. Terus harus pede juga ngejelasin sama orang. Terus waktu itu saya waktu itu memang saya ngikut dulu sih sama ada teman saya di kantor itu, gimana sih caranya listing. Saya ngeliat dia, oh ya udah sekali ikut itu saya jalanin sendiri, cobain, ternyata bisa dapet listing. 2 bulan saya Closing? pecah telur, closing. Hebat dong Bu, padahal tanda kutip Ibu bego di properti kan, tanda kutip ya. Iya. Langsung closing kok bisa? Gak tahu sih, gak ngerti juga. Hebat Ya banget dong. bisa waktu itu. Jadi ya nggak tahu lah, pokoknya nggak bisa aja 2 bulan di situ. 2 bulan saya closing aja waktu itu, listing selling sendiri. Oh, listing selling sendiri pula? Iya, 2 bulan Wow. saya closing aja waktu itu. Jadi By the way, komisinya sama gaji sebulan gede mana? Masih gede gajian? iya, masih gede gajian. Oh, Waktu masih itu kan gede gajian. cuman berapa lah waktu itu kan, closingnya kan closing kecil lah gitu kan, namanya juga baru belajar. Ya udah, setelah itu ternyata saya mikir, ternyata bisa juga ya gitu kan. Oh ternyata bisa juga begini ya, dapat duit iya, sambil jalan-jalan iya. Terus kebetulan waktu itu memang teman-teman tuh di tempat itu, mungkin karena di kompleks kali ya, memang mostly itu memang emak-emak, perempuan-perempuan gitu. Jadi saya happy banget gitu loh waktu itu. Jadi ada teman gosip. iya, tempat gosip, tempat makan dong maksudnya. Maksudnya gini, kita tuh senang banget waktu itu tuh jalan-jalan, misalnya ada satu yang closing, udah gitu kita sama-sama makan bareng gitu. Terus mama kan namanya juga ngumpul, cerita, ngobrol. Oh, di komplek Ibu tuh sesama agent X tuh ada beberapa gitu? Iya, Wow. hampir di situ, hampir semuanya memang daerah di situ memang rumahnya. Wow. Jadi ya seneng lah gitu loh. Terus ada bahan kepo sekarang, ada bahan Iya, gibah. betul. Itu punya tanah sekarang ya. Oke. Iya betul. Terus udah gitu kan lingkungan dapat, teman-teman dapat gitu kan ya. Terus kemudian kalau misalnya happy, yang waktu itu pada saat itu ya happy aja sih waktu itu saya. Ternyata duit juga kita bisa dapat ya. Kita mau, dan saya sadar gitu loh. Kalau misalnya memang kita mau di sini bisa dapat duit, ya bisa dapat duit gede, bisa gitu loh. Asalkan memang kita memfokuskan diri kita di situ dan waktu yang kita spend di situ. Ya. Gitu. Berarti kunci awal kunci Ibu bisa bertahan di situ sebenarnya karena punya komunitas dong ya. Iya. Yang betul. kebenaran nyambung semua gitu Iya, kan. betul. Kalau komunitas itu nggak ada, kayaknya Ibu juga nggak akan bertahan lama kali ya. Bu, abis dari situ berapa lama Bu di brand di Bekasi? Di brand itu di Bekasi berapa lama ya? 2 tahun. Lumayan juga dong. Mungkin ya, 2 tahunan. Oke Bu, pertanyaan saya gini. 2 tahun ya? 2 tahun. Income Ibu sama income ya lumayan lah. Udah mulai ya lumayan. Ya, atau lumayan masih lah. gede yang udah mulai inilah. mirip-mirip. Iya, udah Tapi mulai. waktu Ibu lebih banyak dengan iya, anak. iya. Dan Ibu bisa mencurahkan jati diri bergosip di tempat makan gitu ya. Naluri mamanya keluar gitu kan. Dari mamanya. Iya ya, kalau mama, kalau misalnya kita kan waktu itu kan, saya waktu itu rasanya senang aja gitu loh ya. Jadi ada temen, kalau misalnya ada temen buat kita, makan siang bareng, karena kan di kompleks ya, jadi dekat-dekat situ. Terus begitu kita ini nih muter nih, nyobain makan ini gitu, nyobain. Ya terus kita ngobrol itu kan artinya kan kita tuker barang dong.
Iya. Iya Itu kan? positifnya. Iya, itu positifnya. Meskipun Iya, mak-mak iya, tukar barangnya iya, mas 10 menit, iya, gosipnya. iya, memang. Oh, memang. Iya. Tapi ya senang aja gitu pada saat itu kita nuker barang terus ya gitu. Dan kemudian memang positifnya lagi adalah dengan adanya itu memang kita jadi lebih ada kebersamaannya ya, Ya. karena kan kita lebih sering ngobrol, Ya, lebih sering ketemu ya, gitu. betul. Iya. Ibu 2 tahun di situ terus udah ke Bandung belum? Belum. Terus udah gitu kemudian memang karena ada satu dan lain hal gitu, memang saya harus pindah ke Bandung, jadi akhirnya kita pindah ke Bandung gitu. Oh, iya, ya, tapi kalau nggak di Bandung mah ibu nggak akan stop di properti kan, tetap Enggak. jalan aja Iya, gitu kan. jalan aja terus. Nah, pas ibu ke Bandung, di kepala ibu properti lagi, bukan balik kerja lagi ya? Iya. Kenapa? Ya nggak mau, sayanya waktu itu udah ngerasain bahwa kalau misalnya kerja lagi kan ikat lagi dong saya, berarti pada saat itu Terus ibu tidak bisa memuaskan hobi ibu yang baru bergosip berkepuar itu dong. Oke, ibu ke Bandung jadi agent properti meskipun ibu orang Bandung, tapi kan berarti ibu udah lumayan lama banget. Iya. keluarga mungkin masih ada di Bandung lah ya. Betul. Ibu masuk ke Bandung nyari-nyari kantor agent kan. Iya. Nah, ini teman-teman, ini yang kita mau menariknya dari Bu Mirna nih. Bu, ketemu kantor agent yang sekarang gimana ceritanya, Bu? Saya nyari di website, saya cari di Google, saya googling. Kan ibu nggak tahu kantor agent di Bandung. Iya, dulu waktu itu si brand saya yang dari Jakarta itu, soalnya waktu itu di Bandung dia nggak ada, nggak gede gitu loh waktu itu loh. Oh. Iya, nggak gede dan nggak ada, hampir tidak, hampir nggak kedengeran, nggak ada dan nggak gede gitu kan. Jadi akhirnya saya googling gitu loh, ternyata ketemulah nama itu tuh kantor saya yang sekarang. Era Bandung. Iya, Bu, googlingnya apa, Bu? Saya lupa apa namanya, agent properti. Kalau nggak saya cuma googlingnya awalnya cuma agent properti doang deh. Agent properti hebat di Bandung. Kalau nggak saya kalau nggak salah itu deh, saya googlingnya deh. Nah kan masalah kata kuncinya saya nggak tahu yang mana ya gitu kan yang keluarnya. Tapi yang keluarnya ya itu akhirnya. Terus kemudian saya lupa gimana ceritanya, akhirnya saya memutuskan untuk kesini aja. Ya. Nah itu waktu googling agent properti hebat di Bandung, keluar kan Era Bandung nih. Keluar Era Bandung. Itu apanya yang keluar, Bu? Websitenya, IG-nya? Bukan, MB-nya. Muka MB-nya? Iya. Seriusan? Serius. Hah? Serius. Muka MB-nya yang keluar? Iya, muka MB-nya yang keluar, serius waktu itu. Hah? Iya. Saya kan nggak kenal siapa-siapa kan. Agent properti di Bandung saya waktu itu nggak kenal sama sekali, nggak tahu sekali nggak tahu saya. Saya juga kadang nanya juga, karena kan di kantor saya yang dulu makan beda brand ya. Beda aliran. Iya, beda aliran kan. Tidak akan menjawab dia. Ngejawab kan. Jadi kan nggak tahu. Jadi saya saya googling sendiri gitu loh. Oh, lucu juga ya, yang keluar mukanya dia. Iya, yang keluar tuh mukanya itu. Saya ingat tuh mukanya. Terus udah gitu keluarlah nama ini. Terus dia ada, saya lupa apa prestasinya atau apa. Oh, ada ditulisin di situ. Ada, kalau nggak salah ada ditulis gitu loh. Terus sejak tahun berapa dia cerita di situ, kalau nggak salah tuh ada tuh sejak tahun sekian gitu kan. Jadi dia tuh termasuk mukanya itu apa, dia ada artikel dia gitu? Ada, lupa saya, pokoknya mah ada mukanya aja. Saya ingat. Soalnya nggak cuma satu dia. Oh, muka dia ada berapa biji? Iya, jadi kan kalau misalnya kita buka kita Google tuh kan suka ada beberapa ini kan, beberapa item gitu kan. Itu nggak cuma satu, dia itu gitu loh di situ. Wow. Pulang di sini saya harus ganti mukanya. Agent hebat keluar muka saya gitu. Maaf Pak, saya bercanda doang. Seriusan, Bu? Serius? Unik ya pertemuannya ya? Iya, serius. Dan Ibu datengin kantor dia, ketemu si membernya, MB-nya? Enggak, waktu itu saya cuman saya bikin CV ya kan, biasa lah ya bikin CV, maka memang namanya juga saya juga biasa kerja sebelumnya yang di kantor begitu kan, jadi udah biasa bikin CV. Saya bikin CV, udah gitu saya datang aja ke situ, ke kantor saya itu yang sekarang. Udah gitu diterima sama di depan, kayaknya admin deh, orang admin di depan. Saya bilang, kalau saya mau jadi agent properti bisa nggak? Oh bisa, ibu ada CV-nya nggak? Ini saya bawa CV saya. Oh ya udah sini, dia bilang gitu. Udah aja, udah begitu doang. Dicuekin? Udah begitu doang, iya. Terus suruh pulang? Udah, suruh pulang. Aset berharga begini dibiarkan. Udah suruh pulang. Oke, terus? Udah gitu berapa hari kemudian, saya lupa apa 2 hari apa, saya ditelepon. Ibu ini ya apply ke Era Bandung, dia bilang. Iya, ini ibu nanti datang ya untuk psikotes. Iya. By the way, kita psikotes di orang yang sama, cuma nih gagal, berhasil. Oke, bercanda. Oke, diterima di situ langsung psikotes, lanjut jalan, Bu. Psikotes, terus udah gitu saya ikut psikotes. Saya nggak tahu waktu itu ya, psikotes kan saya cuma ikut doang.
Udah gitu dikasih, saya pulang sehari, kemudian udah gitu saya di telepon, disuruh interview datang. Nah, itu perbedaannya teman-teman tercinta. Dia di interview, saya tidak di interview. Saya nggak ngerti juga sih. Oke. Nah, abis gitu Bu, Ibu kan long short story diterima deh. Iya. Oke ya. Ibu kan ngulang lagi dari baru dong. Iya, ngulang lagi dari baru. Ngelisting ulang lagi. Iya. Nah, bedanya Iya. kalau di komplek kemarin kan mamanya Iya. di Bandung kan mungkin mamanya nggak di komplek nggak izin properti kan? Enggak. Atau sih mana dong? Kebetulan waktu itu ya saya juga ngerti gimana ceritanya. Saya ngelihatnya Pak Asep waktu itu, tapi terus udah gitu saya di interviewnya bukan sama Pak Asep, saya di interviewnya sama Ko Edi. Oh, tapi mereka berdua punya kesamaan sih Bu. Apa? Menolak Menolak. saya dulu. Punya kesamaan. Oke. Oke, lanjut dulu. Saya nggak ngerti mengenai struktur organisasi, saya nggak ngerti mengenai ada divisi-divisi atau apa di daerah Bandung, saya juga nggak ngerti. Yang saya tahu pada akhirnya setelahnya baru saya tahu bahwa ternyata saya tuh masuknya ke divisinya Pak Edi ya. Saya baru taunya itu belakangan. Tapi itu sudah sekian lama, saya nggak tahu story-nya ada gimana, saya nggak tahu. Bisa dikasih kenapa saya bisa kesini? saya juga nggak tahu gitu loh. Nah terus udah gitu kalau Ko Edi kan dia beda cerita. Jadi dia ternyata kan kalau Ko Edi kan barangnya banyak banget dong. Lagi awal tuh barangnya dia udah banyak. Dia barangnya banyak banget kan. Jadi dia bilang, "Kamu baru banget ya?" "Iya." Tapi kamu udah pernah di agent property kan? Udah tahu kan caranya listing udah. Ya udah gini aja. Ini kan saya masih punya barang-barang banyak nih, dia bilang. Kamu iklanin aja. Wih, oke. Saya iklanin, waktu itu kan masih PR ya, masih koran. Oh iya, kasian banget. Ibu masih beda umur sama saya IG. Jadi saya masih ngejalanin tuh, saya iklanin barangnya Ko Edi. Terus begitu saya masih hunting nyari listing di telepon tuh, saya masih hunting. Saya masih janjian ketemu sama orang hunting gitu kan. Terus itu saya nyari muter kalau misalnya ada yang saya ngejalanin lagi itu dari awal lagi, muter kalau misalnya ada yang ternyata ada spanduk yang pemilik saya teleponin gitu kan, saya ajak ketemu. Ya saya mulai dari awal. Berapa kalau di yang Bekasi kan 2 bulan Bu. Ini lebih cepat lebih lama? Closing perdana. Kalau nggak salah 2 bulan juga deh, sebulan atau 2 bulan hebat ya, dong, Bu, ya? sebulan segituan juga kok kalau nggak salah. Emang Ibu berjodoh di properti ya? Atau bakatku Bakatku butuh. bakatku itu harus. Itu yang paling nomor 1 ya Bu, mengalahkan semua. Itu kalau misalnya nggak ada itu passionnya kurang. Iya, kurang. Ya, itu passionnya kurang. Iya sih. Ibu udah mulai enjoy di properti berarti ya? Dari 2 tahun itu ke sini makanya masuk lagi di Bandung properti udah mulai menikmati ya? Iya, menikmati ya. Bu, closing perdana ingat nggak di mana? Saya lupa inget antara di KBP atau di KBP Bu? Iya. Itu daerah kekuasaan saya Bu, jangan didatengin Bu. Enggak. Antara di KBP sama di Dago Resort. Saya lupa inget. Oke. Kalau yang Dago Resort itu ceritanya lucu. Sebetulnya Dago Resort itu awalnya saya itu tadinya cuma ngiklanin barangnya Pak Edi kalau nggak salah. Oke. Terus udah gitu saya dititipin di Dago Resort Karena lihat iklan betul. Ibu. Nah jadi saya lebih yang di Dago Resort yang saya punya kan. Ya, jadi pasti. saya tiap hari waktu itu hampir seminggu sekali saya waktu itu open house. House ya, hampir seminggu sekali saya open house. Luar biasa juga ya. Kenapa? Karena si orang ini dia itu udah janji dia udah ngasih DP untuk rumah gitu loh. Ngasih DP untuk beli rumah, terus rumahnya ini harus kejual. Jadi Bu punya beban moral. Iya, jadi saya punya beban moral gitu loh. Jadi saya hampir itu seminggu sekali saya open house. Open house itu kalau di kita kan sebar farming dulu ya, brosur itu saya kerjain sendiri waktu itu. Saya mikir masa sih nggak kejual sih, masa sih saya nggak bisa, masa sih gue nggak bisa, dulu kan bisa, masa sekarang gue nggak bisa gitu loh. Pasti bisa. Alhamdulillah bisa. Closing Bu? Berapa lama dipegang rumah itu? Sebentar dong, kan dia udah DP. Pegang rumah itu ya lumayan sih ya. Ya nggak terlalu lama sih, Angkanya? Waktu itu yang rumah di Dago Resort itu 2 M sekian lah ya. Lumayan ya, 50 juta komisinya minimal gitu ya. Nggak gitu loh, itu ya? soalnya waktu itu ditekan harganya, jadi komisi saya ditekan waktu itu. Oh jadi lebih. Iya. Hidup emang kejam. Pengalaman pertama udah mas saya itu closingnya malam-malam, terus udah gitu nego-nego kan sampai malam waktu itu, terus gitu akhirnya kan si ibunya udah kepepet, dia harus bayar rumah yang lain.
si pembelinya bilang udahlah Mirna harganya segitu, sok atau Mirna yang ngalah, ya biasalah gitu. Berarti itu anak pertama dibully gitu ya? Kasihan benar ya Bu ya. Bener deh itu, malam-malam udah gitu udah jam berapa, jam 7, jam setengah 8. Nah, udah akhirnya udah saya pikir udah capek gitu lah ya, udah dikerjain segala macam, udahlah, udah. Itu closing perdana. Iya kalau nggak salah itu. Wow, menarik juga ya Bu ya. Berarti tuh sekian lama tetap Ibu balik-balikin di properti, mau di Bekasi mau di Bandung, ternyata hokinya ada ya Bu ya. Nah teman-teman, ini salah satu yang menarik dari Bu Mirna adalah begini, Bu Mirna ternyata di tengah kesibukan dia mengurus anak, masih kan anak semakin tinggi anak dong. saya udah gede sekarang mah. Iya, tapi kan tetap masih ada Iya, anak yang diurus. iya. Terus di properti dan dia ngurus tim, ternyata dia sekolah lagi ya. Iya kan? Bener nggak? Host yang baik Bu, kepoin dulu semuanya. Ya kan Bu, Ibu lanjut lagi sekolah Ibu kan? Cuma sebentar. Itu apa? Lawyer apa notario? Lawyer waktu itu saya. Tuh kan hebat kan? Udah punya banyak duit masih mikirin buat sekolah lagi jadi lawyer kan Bu? Tahun berapa sih Bu? Baru-baru kan kemarin lulus? Iya, baru-baru belum lama lah. Ya, Iya. jadi sekarang dia sudah punya kartu advokat. Ya Bu ya. Iya. Jadi kalau teman-teman mau nanya properti sama mau nanya konsultasi hukum, silahkan menghubungi Bu Mirna karena dia bisa mengetahui banyak hal, apalagi kayaknya Ibu yang tentang legalitas dan segala macam mungkin lebih dipelajari kali Bu ya. Iya, karena kan saya pikir ya itu yang tadi Pak saya bilang, kan kita nggak boleh berhenti belajar ya, gitu loh. Sama banget sama Pak Yadin. Iya, kita nggak boleh berhenti belajar. Oke. Menurut saya soalnya kalau di properti itu kan kalau ya saya lihat kan makin banyak kesini kan ternyata kan kasus itu kan kompleks ya. Maksudnya gini, setiap kali nggak ada tuh ceritanya namanya mana sih kasus yang susah yang mana, kan kalau tiap kali kita closing itu pasti ada aja kasusnya ya. Jadi artinya misalnya kita 10 jualan itu kan ada 10 kasus dong, nggak bisa sama-sama kan semuanya kan, dan itu kan banyak dan tidak semuanya gampang gitu loh. Paling yang gampang satu di antara berapa sih gitu loh. Pasti kan semuanya pasti ada unik gitu loh. Dan kita memang perlu wawasan, perlu pengetahuan gitu kan. Dan terus kemudian saya pikir kalau saya satu harus terus banyak belajar, yang kedua ya saya pengen dong saya punya value yang lebih gitu loh. Menarik, interesting. Oke, value. Iya, kita harus punya karena itu value yang lebih dong. Lebih penting gitu untuk bargaining position kita. Iya, untuk bargaining position. Karena kan kita harus bisa bilang, kadang-kadang kan klien juga suka, kan kita kan harus bisa bilang dong, Bu, dia ngerti ya saya juga ngerti dong. Iya, gitu. iya. Iya, kan kita harus punya, karena kan jangan sampai kita tuh sama klien itu kan adanya jadinya itu kan betul, dia tinggi. betul. Kan kita harus bisa sejajar dong sama dia supaya kita bisa kasih masukan sama Betul. dia, supaya dia bisa trust dong sama kita. Supaya trust kan kitanya juga harus punya value. Betul. Ya. Bu pernah ngalamin dari sepanjang sejarah Ibu di Bandung ada yang kasus yang paling, bukan di advokatnya ya Bu ya, maksudnya kasus jual beli yang menyebalkan Bu, yang bikin Ibu pusing? Mau happy ending atau sad ending, boleh kasih tahu nggak? Banyak ya. Aduh. Iya, saya juga susah menjelasinnya juga gimana ya, banyak. Tapi yang seru kan Bu, nggak kayak di bank kemarin monoton itu begitu. Exciting kalau menurut saya. Iya. Itu exciting. Kadang-kadang gini ya, kadang-kadang tuh kalau misalnya saya udah misalnya susah nih ya, susah ini kenapa nih kok susah gitu, rumit gitu kadang-kadang. Saya tuh exciting gitu loh. Kalau misalnya saya bisa nyelesain ini tuh kayaknya tuh puas gitu loh. Iya. Ada nggak Bu ceritanya Bu Mirna? Kan kalau teman-teman, kalau saya di kantor kita belajar harus bisa profiling orang. Saya memprofiling Ibu kan, Ibu kayaknya orangnya sabar. Kayaknya ya, semoga benar gitu. Bu, sesabar Ibu ada nggak case yang bikin nggak sabar Bu? Yang emosi Ibu tetap aja gitu? Ada pernah satu case Bu? Rasanya sih sabar-sabar aja ya. Oh, kan bener kan dia orang sabar. Iya. Rasanya sih sabar-sabar aja ya. Sebel mungkin iya gitu loh. Mana yang paling sebel Bu? Sebel mungkin iya, tapi kan Case apa nih Bu? Kalau kayak Koyadi kan pernah tuh yang apa, ketukar tanah itu ya Bu ya? Iya. Itu yang bikin sakit kepala kayaknya itu, ketukar tanah. bikin sakit kepala, iya. Ibu ada nggak ketukar? Apa ya? Ketukar tanah enggak sih, saya nggak pernah. Aduh, saya dengar ceritanya dia itu jadi saya ini banget gitu, ngeh banget. Jadi maksudnya setiap kali saya listing tanah itu saya ini bener gitu loh, wanti-wanti banget. Iya. Ini jangan sampai salah. Soalnya saya takut gitu loh. Takut saya kalau tanah. Apa ya, so far sih kayaknya sabar. Sebenarnya kalau misalnya yang paling susah saya ini tuh kalau misalnya klien tuh ngeyel ya, maksudnya susah dikasih pengertian atau enggak dia ngerasa paling pinter, kan suka gitu ya. Banyak ya? Mohon maaf. Maksudnya ya suka begitu kan. Iya. Beda tipis antara pintar sama kepintaran ya Bu ya? Iya, kadang-kadang kan orang kan macam-macam ya. Kita kan dia pinter di bidangnya dia gitu kan.
yang ini kan mungkin ada orang lain yang memang bisa, kebetulan kan kalau misalnya kita kan sudah hari-hari di bidang properti gitu kan, jadi kan nah cuman kalau yang ini yang satu lagi ngerasa bahwa dia juga printer ya susah juga ya kita ngasih masukannya, kadang-kadang kan nggak masuk. Nah itu kan suka bikin emosi, tapi kan tapi kan ibu sabar, tapi kan ya udah ya gimana ya gitu gitu kan. Orang sabar banget ya bu ya. Nah kalau gitu ganti pertanyaannya bu, karena ibu nggak ada semua, ada yang bikin happy nggak, penjual yang happy banget, mulus banget? Kan mulus banget mah nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada mulus banget. Semua pasti selalu ada punya ada case-nya. Iya, selalu ada case-nya masing-masing. Tapi justru itu yang bikin exciting di properti ya? Justru itu yang bikin exciting kalau menurut saya. Satu exciting, yang kedua belajar loh, dapat ilmu baru kita di situ. Ada ilmu baru kadang-kadang mengenai harus kita ke BPN lah, atau kemudian kita malah dapat channel orang baru untuk heritage lah misalnya, gitu loh. Itu tuh jadi sebenarnya jadi ini baru gitu loh. Jadi kasus baru itu bukan artinya juga memang ya sebel mah iya, maksudnya ya butuh kesabaran, tapi kan kita juga jadi banyak belajar gitu. Berarti di properti itu network bertambah, knowledge bertambah, mental juga growth ya bu ya. Bener ya, luar biasa. Apalagi udah sampai di atas turun lagi ke bawah, aduh ini apa lagi, udah di sini lagi, aduh ada lagi. Nah teman-teman kalau mau join dengan Bu Mirna silakan nanti hubungi nomor di bawah ini ya, karena Bu Mirna punya satu senjata yang kita bisa pelajarin, kesabaran. Ciuset gitu kan. Sometimes kan bisnis gini nggak bisa sabar bu, ya nggak, kesel banget gitu kan. Tapi Bu Mirna sabar ya. Berarti benar dah bu, saya jago dong memprofiling ibu. Iya sih, nggak bisa kalau nggak sabar pak kalau di sini. Terus udah gitu stres banget kalau misalnya nggak sabar di sini loh. Kalau menurut saya ya, saya nggak tahu orang lain. Kalau misalnya kita nggak sabar ya di sini, rasanya kalau menurut saya bisa ngambek-ngambek mulu deh kayaknya ini. Betul ya bu? Iya, soalnya kan yang namanya transaksi kan kalau misalnya belum sampai dengan ujungnya AJB kan masih aja ada masalah kan. Orang udah sampai di notaris aja bisa batal kok. Betul. Iya, masalahnya banyak banget kan. Apalagi ngomongin ego ibu ya. Iya. Egonya kena. Betul, egonya kena. Udah aja bisa beres itu mah, selesai, kita aja diem. Oh gitu ya? Iya, iya. Kalau ada masalah ego kan susah, apalagi kalau misalnya udah ketemu sama-sama ketemu ya. Bukan lewat kita gitu, maksudnya mereka udah sama-sama ketemu, bukan lewat kita ya udah beda cerita kan, ya itu udah kena ego ya susah. Ibu sampai mereka ketemu gitu hanya bisa berdoa semoga tidak terjadi apa-apa gitu. Iya gitu kan. Paling kan kalau misalnya memang marah di belakang kita bilang ya, kan kita kan kalau agent kan harus pintar untuk bukan manipulasi, tapi menyampaikan dengan bahasa yang enak. Iya. Gitu. Bukan jadi messenger omongan dia dibebelasin langsung. Messenger enggak kan, nggak bisa begitu. Iya. Gitu. Bu, 2 pertanyaan terakhir bu. Pertama, kan ibu orang sabar nih. Di sini kan banyak agent-agent yang nonton tuh bu. Mungkin mereka tidak sesabar ibu gitu kan. Nah bu, kasih pesan buat mereka dong bu. Tetap harus sabar, semangat, cooling down gitu kan. Kita harus memang harus cooling down, karena kalau nggak kita cooling down capek gitu loh kitanya. Soalnya nanti kepalanya penuh banget, penat capek kitanya. Yang mending kita memang harus cooling down, sabar. Gimana caranya ya, satu kita memang harus berusaha semampu kita, yang kedua udah dia ngatur semuanya. Ya udah nggak usah dipikirin terlalu banyak ya. Yang kedua udah dia ngatur, udah pasti deh kalau misalnya kita berusaha yang semampunya kita paling bagus, udah pasti Tuhan juga pasti kasih jalan lah. Gitu. Ya, nah teman-teman, jadi kalau mau belajar jadi agent properti yang sabar, so please bu, bedakan nih gayanya kita berdua bu, bener nggak? Sabar. Kedua bu, penutupnya bu. Yang tadi saya tanya di awal, menyesalkah ibu di properti sekarang? Enggak lah. Enggak. Boleh dibilang sekali lagi enggak gitu? Enggak. Oke, begitu ya teman-teman, kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya. Salam kolaborasi.